Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahli Gizi Rosehan. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini saya sarapan ini ya, puding ya, puding agar-agar ya. Ini puding agar-agar. Saya mau bicara apa di sini ya? Di puding agar-agar ini yang terkenal adalah kaya serat ya. Baik, hari ini saya mau menjelaskan manfaat serat ya. Tapi sebelumnya jangan lupa bagi Anda yang hari ini mendengarkan video saya, silahkan like, komen ya. Yang mau nanya boleh kemudian di subscribe ya, agar Anda mendapatkan info-info menarik lagi dari saya ya. Baik, apa sih guna serat itu ya? Begini, jadi serat itu sebenarnya ada dua ya. Serat itu yang larut air dan juga larut lemak ya. Nah, serat ini banyak terdapat pada sayur-sayur dan buah-buahan, juga pada rumput laut ya, yang kita kenal dengan puding atau agar-agar ya. Ini sangat tinggi kadar seratnya. Apa sih manfaat serat itu bagi tubuh kita? Pertama ya, kalau untuk serat larut air ya, dia berperan adalah mencegah kita sembelit ya. Jadi kan sering kita ngalamin tuh ya yang namanya susah BAB ya, susah buang air besar. Kadang-kadang sampai beli obat pencahar ya, karena kita kurang serat. Nah, itu tandanya bahwa kita memang kurang mengkonsumsi serat, terutama yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, bagi Anda yang kurang makan buah dan sayur, Anda berisiko terkena namanya sembelit atau susah BAB ya. Dan ini kadang-kadang terasa sakit sekali ya. Akhirnya kita ngambil jalan pintas mengkonsumsi obat pencahar. Ini sebenarnya tidak dianjurkan. Yang penting kita harus kembali mengkonsumsi serat yang banyak ya. Dimana di dalam sayur-sayur dan buah-buahan itu kaya serat ya. Yang kita tahu bahwa sebagian itu namanya serat larut air ya. Dimana dia berperan mencegah kita sembelit sehingga memudahkan kita BAB. Nah, kemudian di dalam serat ini juga ada kandungan serat larut lemak. Nah, di dalam sayur-sayur dan buah-buahan dan juga puding agar-agar ini banyak kadar serat yang larut lemak. Nah, dia berperan apa? Membuang lemak-lemak jahat yang ada dalam tubuh kita ya. Oleh karena itu, orang yang rajin mengkonsumsi sayur dan buah akan terhindar dari sakit serangan jantung, stroke dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya ya, fungsi dari sayur dan buah itu adalah karena fungsi dari serat itu membuang lemak-lemak jahat ya. Nah, kandungan serat dari berbagai macam beda-beda ya, tapi yang saya makan ini puding ini termasuk tinggi ya. Ini enak sekali ya, ini buatan saya sendiri loh. Yang menarik lagi di dalam puding saya ini ada rasa durian ya. Tadi malam saya masukin durian. Enak banget rasanya ya. Jadi kita bisa modifikasi sebenarnya. Kalau kita hanya puding aja ya, agar-agar aja mungkin nggak menarik. Kita bisa masukin juga misalnya dalam agar-agar ini, contohnya serat ya. Kita masukin buah ya. Kita potong-potong buah, kita campur gitu ya. Banyak lagi kreasi-kreasi yang bisa dapat. Nah, kemudian fungsi dari puding ini juga di samping kandungan seratnya tinggi, dia juga membantu membuang memperlambat ya rasa lapar kita ya. Kadang-kadang kan kalau kita mengkonsumsi sesuatu itu kadang cepat lapar. Nah, kalau agar-agar kandungan seratnya tinggi sehingga memperlambat kita proses laparnya ya. Nah, jadi bisa kita konsumsi. Kalau Anda mengalami penyakit diabetes, gulanya yang dikurangin ya. Tapi bagi Anda yang tidak masalah, nggak masalah. Ini puding ini bisa dimodifikasi sebenarnya dengan buah-buahan atau dengan tambahin susu ya. Tambahin susu bagi anak-anak, kandungan gizinya jadi tinggi ya, di samping kadar seratnya tadi tinggi ya. Ibu bisa membuat kreasi makanan ini sehingga anak-anak jadi suka ya. Kadang-kadang bentuknya menarik ya. Jadi puding adalah alternatif terbaik bagi Anda yang mau mengkonsumsi serat yang banyak ya, karena kadar seratnya tinggi. Dia berasal dari rumput laut. Nah, usahakan sehari-hari kita tercukupi kadar seratnya ya. Jangan sampai kita
mengalami kekurangan serat karena resikonya sangat banyak ya. Konsumsi sayur dan buah itu penting agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Sekarang pagi ini misalnya kita sudah makan buah sudah belum ya, kadang-kadang pagi susah nyari buah. Saya sarankan buah pagi itu paling bagus adalah pisang karena praktis, tidak memerlukan proses pengupasan dan lain-lain ya. Nah, jadi pisang itu alternatif terbaik agar tercukupi kadar serat Anda. Serat juga berfungsi menghindari kita terkena namanya kanker kolon, kanker usus ya. Itu pentingnya serat ya. Kemudian serat juga memperlambat proses pengosongan lambung sehingga kita menjadi proses kenyangnya lebih lama, menghindari kita mengkonsumsi makanan yang banyak ya. Oleh karena itu fungsi serat sangat banyak. Serat juga yang tidak hancur itu namanya FOS ya, fructooligosaccharides. Dia bagian dari makanan bakteri yang baik di dalam usus kita. Dia makan serat-serat itu ya. Misalnya serat dari pisang ya, dari bawang dan lain-lain. Nah, dengan tercukupnya serat, kadar probiotik atau bakteri baik yang ada di usus kita akan banyak sehingga meningkatkan proses kekebalan, terhindar dari sakit. Apalagi sekarang musim corona, kadar serat kita harus tinggi ya. Oke, demikian tip hari ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa ikuti terus Ahli Gizi Rosehan di YouTube ya. Tolong di share, di like. Kalau kalian mencintai channel ini, memberikan semangat kepada saya untuk selalu memberikan info-info terbaru tentang gizi, jangan lupa di subscribe ya, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Oke, hidup itu memang harus mulai dari kita ya. Ayo kita konsumsi makanan yang bergizi, makanan yang tinggi serat agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gizi Indonesia.